UAS-nya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi yang belum mengerjakan agar kemudian jadi mau mengerjakan. Baik, sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan Belum, belum? Pak. Belum loading. Sudah, Pak. Sudah. Ini punya siapa ini? Kami, Pak. Oke, punya Emi ya. Kita lihat dulu satu-satu. Biar kita kelihatan, kita coba lihatnya pakai sudut pandang gini dulu. Oke. Mana ya? View-nya kita rubah jadi view baca deh. Page display to page view. Nah, oke. Saya pernah menjelaskan pada Anda bahwa saya berharap itu kalau nanti nyalain itu kameranya, saya jadi kayak ngomong sama diri saya sendiri. Ayo, saya kemarin lihat itu mahasiswa S2 itu udah saya marahin itu kemarin. Ternyata mahasiswa itu kemarin ada mahasiswa yang ketika kuliah dengan saya dia matiin kamera. Terus pas saya panggil-panggil dia nggak ngejawab gitu. Ternyata dia lagi naik motor, lagi ke Giwangan katanya. Waduh, kata saya, berarti kan dia nggak dengar perkuliahannya apa. Ayo, nyalain kameranya biar saya bisa dengar, bisa lihat. Kalian kuliah apa tidur? Oke, kan gini bagus kelihatan. Ya bagus. Ayo rapin lagi rambutnya yang merasa belum rapi. Yang merasa rambutnya jelek nggak perlu dirapiin. Mau gimana juga nggak bisa berubah. Oke, lihat ya. Komentar saya yang pertama, saya suka covernya. Covernya nggak dibuat asal. Walaupun tampaknya ini belum menguasai software untuk membuat cover yang baik, tapi nggak jadi masalah. Yang penting kan usahanya dulu. Saya lihat ini sudah bagus buat covernya, tidak asal ya. Saya pernah cerita dulu ketika saya bekerja untuk Kementerian Perindustrian sekitar tahun 2014-15 ya. Mereka sangat suka ketika saya mengajukan proposal kegiatan yang saya buat dipercetakan secara khusus, seperti bikin majalah lah kira-kira. Saya seperti bikin majalah dicetak ke percetakan serius gitu ya. Dan modalnya nggak besar itu. Modal berapa ya? 30.000, 40.000, paling tinggi 50 deh. Pokoknya nggak besar. Dan kertas yang saya gunakan waktu itu adalah kertas glossy. Jadi kertas yang biasanya dipakai untuk cover, untuk jilid buku. Jadi saya cari di toko kertas, ada nggak kertas yang glossy tetapi 70 gram gitu. Ternyata ada. Jadi sedikit. Itu pakai mesin laser, jadi printer laser berwarna. Jadi kalau kepercetakan itu ada mereka yang punya pakai mesin printer laser berwarna. Dicetak. Mereka senang sekali hanya dengan ngemodal sekian puluh ribu tapi jadi. Jadi pertama saya harus komentari dulu dari sisi bisnis Emi sudah layak. Artinya tidak bikin tugas mahasiswa itu nggak kayak tugas mahasiswa ya. Tugas mahasiswa itu kan rata-rata gitu. Kadang-kadang nulis di kertas folio bergaris, kumpulin ke dosen, udah aja gitu. Ada kalau paling banter juga di cover, terus dikasih plastik, kemudian dikasih lakban gitu ya. Masa iya gitu. Kalau jurusan manajemen jangan ya. Jadi Anda saya harap mau itu di mata kuliah saya atau mata kuliah siapapun tidak boleh kirim tugas asal-asalan. Kirim tugas sebagus mungkin. Nah, ini sudah bagus. Kemudian kekurangannya ini paling belum ada kekurangan. Ini Emi mencantumkan nomor induk sepertinya, bolehlah. Oke, daftar isinya sudah ada, daftar isinya juga sudah menunjukkan halaman, sudah bagus. Jadi pada halaman awal dan halaman kedua sudah bagus. Kita lihat halaman berikutnya. Pendahuluan.
Oke. Pendahuluannya sudah bagus, tidak dibuat terlalu akademis. Jadi kalau nanti Anda membuat analisis laporan keuangan di perusahaan, itu jangan terlalu akademik. Jadi jangan, misalkan setiap kegiatan organisasi, terutama perusahaan yang menjalankan aktivitasnya, selalu membutuhkan modal kerja, dalam kurung, menurut Anies, tahun 2021. Jangan, kok ada gambarnya itu? Bentar ya. Jangan pakai gambar-gambar. Oke lah, gini aja. Itu suaranya matiin tuh. Siapa suara yang bunyi tuh? Matiin ya. Sorry. Oke. Nah, jadi kalau menulis di ketika Anda tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu banyak mengutip ahli, sudah benar. Tujuannya juga sudah diceritakan. Ini tujuannya mana tadi? Takutnya saya belum diceritakan. Kesimpulannya mana? Oh ini ya. Oh ini ada nih. Sehubungan dengan pentingnya struktur modal perusahaan. Terlihat di halaman 1? Sehubungan dengan pentingnya struktur modal perusahaan, maka penulis memilih objek penelitian pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur, yakni sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri makanan dan minuman. Jadi dari sini kita sudah tahu tujuan penulisan ini adalah membaca laporan keuangan milik Indofood. Kemudian yang dibaca akan fokus pada struktur modal, argumennya lihat di atas. Jadi tujuan penulisannya sudah terlihat nih. Tujuan penulisannya sudah terlihat bahwa yang akan menjadi objek adalah Indofood dan yang akan menjadi titik tekan adalah pada struktur modal. Oke. Ini yang kata saya kemarin katakan pada Anda, apakah menarik kalau bicara pada tema tertentu? Boleh selama ada argumennya. Kalau nggak punya argumennya lebih baik bicara umum aja. Nah, dia udah cukup. Kemudian memilih ini. Oke. Sekarang kita perhatikan profil perusahaan. Profil perusahaannya sudah cukup, tidak terlalu panjang. Visinya kelihatan, misinya kelihatan, nilainya bagus, riwayat singkat perusahaan sudah bagus. Begini ya, singkat, tidak terlalu banyak bla bla bla. Kita lihat halaman berikutnya. Oke, dia mulai masuk ke mau menjelaskan struktur modal itu apa, boleh. Nah, dia kemudian melihat struktur modal itu harus bicara apa aja. Kemudian dia tuliskan apa yang harus dituliskan. Sudah ada, oke, kajian teorinya sudah terlihat. Masuk ke analisis struktur modal. Sudah ada argumennya. Sudah ada hutang modal sendiri, sudah ada. Saya belum lihat typo ya, nanti kalau lihat typo sendiri aja. Saya ngelihat tingkat kepentingannya saja. Laba bersih. Nah, lihat ini yang saya butuhkan adalah kalimat yang menjelaskan. Kalimat yang menjelaskannya kalau kita lihat, oh ini ada kekurangan ini. Emi, kekurangannya biar orang paham. Oh, bentar, saya cek dulu. Saya takut saya yang salah. Oh, baik, sudah konsisten ya. Jadi tidak ada penomoran tabel dan tidak ada penjelasan.
Kemudian sudah ada penjelasan. Pada tabel di atas terlihat jumlah hutang yang digunakan selama 5 tahun, 20%. Nah, ini jika dia baik, sudah bagus yang ini. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah laba bersih ada penjelasan. Nah, jadi saudara sekalian, yang saya inginkan adalah penjelasan seperti ini. Jadi, kalau misalkan Anda ada melihat laba bersih, kemudian menurut Anda itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak, kata saya kemarin ada beberapa alternatif yang Anda bisa gunakan. Pertama, alternatifnya adalah membandingkan tahun sebelum dengan tahun sesudah. Jadi itu analisis analisis vertikal. Boleh juga melakukan analisis horizontal, bandingkan dengan industrinya. Apakah kenaikan atau penurunan itu baik jika dibandingkan dengan industri pada umumnya. Nah, kedua, cara lain adalah bagaimana menurut ahli. Nah, kita lihat di sini tampaknya ketika mengutip Syahrial dan Purba, ini kata-katanya begini. Menurut Syahrial dan Purba, untuk mengukur rasio struktur modal terdiri dari, ini bahkan bukan menceritakan itu, ini masih yang selanjutnya. Nah, oke, kalau ini tampaknya ini rata-rata hanya analisis vertikal saja. Baik, kemudian apa ini? Baik, Mi. Mana Mi-nya ini, Mi? Mi-nya ada nggak? Ada, Pak. Mana? Oke. Nih, kelemahan ini paling hampir semua analisisnya itu tidak hanya analisis yang sifatnya asumsi yang Emi buat sendiri, kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saran saya untuk beberapa analisis, coba tambahkan pendapat ahli. Kemudian pertanyaannya begini nih, ketika kita mau mengutip pendapat ahli untuk di industri, ahli siapa yang akan lebih didengar? Nah, kalau di industri nih, pendapat ahli yang dimaksud itu memang relatif bukan akademisi. Paham nggak? Misalkan begini, Emi cari pendapat dari praktisi atau analis di lapangan. Jadi analis atau praktisi, analis itu apa ya? Konsultan. Jadi carilah pendapat konsultan bisnis, apakah itu baik atau tidak. Apa pendapat mereka. Jadi kalau misalkan ini tidak menemukan satupun pembahasan yang menyatakan itu pendapatnya seperti apa, baru boleh masuk ke pendapat ahli yang dikutip dari jurnal dan buku. Jadi sebisa mungkin mengutipnya mulai dari analis dulu. Pertanyaannya begini, saudara sekalian. Kenapa di dalam analisis laporan keuangan di industri itu lebih didengar analis atau dari praktisi? Karena biasanya kalau si analis itu hanya semata-mata dia itu dari kalangan kampus, biasanya punya kelemahan besar. Kelemahan besarnya adalah tidak punya pengalaman lapangan. Jadi nanti akan terlihat dari komentarnya itu juga komentar teoritis. Jadi komentarnya itu lebih banyak komentar teoritis. Nah, pertanyaannya begini, apakah tidak mungkin seorang dosen itu memiliki kemampuan analisis? Bisa. Banyak
dosen yang juga menjadi konsultan. Saya termasuk dosen yang menjadi konsultan di perusahaan. Nah, nanti ketika saya berpendapat, Anda bisa melihat itu, bahwa pendapat yang saya ajukan lebih cenderung pengalaman, kemudian baru ditambah dengan teori. Sementara kalau misalkan dosen murni, itu pendapatnya teori terus. Nah, kelemahannya, kalau di industri, nanti orang industri itu punya kecenderungan mengatakan itu teori, praktiknya beda. Nah, untuk menghindari itu, Ebi ketika nanti bekerja di perusahaan, bukan tidak boleh mengutip dari jurnal dan buku, tetapi sebaiknya sebisa mungkin mengutip dari ahli yang dimaksud adalah konsultan atau dia praktisi. Praktisi itu artinya dia direktur di perusahaan apa, dia direktur keuangan di perusahaan apa. Kalau kita melihat di Indonesia, sedikit sekali dosen yang sekaligus menjadi konsultan di perusahaan. Oleh karena itu, kalau misalkan mau mengutip pendapat dari seorang dosen atau akademisi, saya sangat menyarankan jika yang Anda kutip itu adalah dosen-dosen di Amerika. Sebab rata-rata di Amerika itu, selain mereka menjadi dosen, mereka menjadi konsultan. Jadi kalau misalkan nanti Emi penasaran ya, lihat-lihat, carilah pendapat-pendapat dari kampus-kampus besar di Amerika, karena mereka biasanya itu konsultan perusahaan. Nah, jadi pendapatnya itu lebih valid karena lebih apa ya, up to date. Nah, itu yang harus dikasih catatan. Kenapa Dian? Dian mau bertanya? Saya nggak bisa lihat Dian. Dian, kenapa Dian mau tanya? Tidak, Pak. Mohon maaf, pencet tadi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nggak nih? Nih, suaranya nggak masuk kayaknya. Ada, Pak. Sebelumnya. Nah, sekarang udah kedengaran. Gimana? Ini belum ngomong. Ya, belum, Pak. Oh, kirain saya nunggu dari tadi itu. Ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Berarti menambahkan pendapat dari ahli atau praktisi atau konsultan yang benar-benar bekerja sebagai konsultannya gitu ya, Pak. Jadi saran saya nih, ketika menanggapi jangan hanya sekedar, kan begini. Ini kan pola penulisannya begini. Pendapat ahli tentang teori pada rasio. Oke, sudah ada, bagus. Nah, yang kedua yang belum ada adalah pendapat ahli atas hasilnya. Itu belum ada, Mi. Coba cek, nggak ada kan? Jadi ketika Emi mengutip pendapat ahli pada teori, boleh Mi, ambil dari kampus, nggak jadi masalah. Tetapi ketika mengomentari hasil, itu usahakan carilah yang memiliki kompetensi praktisi di lapangan. Misalkan Emi tuh mengutip ucapannya Pak Sandiaga Uno atau tadi tuh yang jadi pembicara apa namanya? Pembicara seminar. Dia kan praktisi itu. Walaupun dia misalkan pendidikannya baru S2 tapi praktisi dia. Dia paham keadaan di lapangan. Oh, ini tuh kalau segini tuh rugi, kalau segini tuh untung. Kan dia ada di lapangan. Nah, jadi tuliskan pendapat-pendapat itu, kemudian diakhiri lagi dengan pendapat Emi dengan bentuk kesimpulan. Hati-hati, Emi tidak boleh berpendapat, tetapi mengkonstruksi kesimpulan. Jadi Emi itu cari pendapat orang, kemudian simpulkan. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Pak, boleh bertanya, izin bertanya. Siapa? Oke, Mios. Kalau yang mau bertanya, ajuin tangannya pakai reaction ini ya. Oke. Biar saya bisa nunjuk. Ya, Mios, gimana? Tadi kan Bapak menjelaskan kalau semisal kita perlu untuk menambahkan pendapat dari ahli ya Pak. Kalau semisal kita memiliki kenalan di suatu perusahaan seperti itu, semisal di bidang keuangan yang basicnya dia memahami tentang analytical keuangan seperti itu, berarti kita kalau semisal langsung wawancara
tanya kepada ahlinya gitu nggak apa-apa ya Pak berarti Pak? Tidak boleh. Oh tidak boleh. Jadi ini analisis ini sifatnya Anda itu melakukan simulasi seakan-akan Anda bekerja di perusahaan itu atau di perusahaan konsultan. Jadi datanya harus data yang bisa ditelusuri. Jadi kalau misalkan ada orang berpendapat titik-titik-titik, di mana telusurinya? Kalau wawancara nggak bisa ditelusuri. Iya. Jadi kalau misalkan Mios jadi konsultan ya, Mios jadi konsultan, itu kan ketika kita jadi konsultan itu kita menuliskan pendapat tuh, nulis esai ya, nulis esai bahwa keadaannya begini, 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 begini. Nggak boleh kita mengatakan kata teman saya atau kata si Anu itu kapan dapat datanya. Kalau misalkan data wawancara tuh nggak boleh. Ini hati-hati, bukan penelitian. Jadi ini bukan penelitian kualitatif. Bukan. Anda sedang berlatih melakukan analisis laporan keuangan. Jadi ada laporan keuangan punya orang, kemudian Anda analisis. Posisi yang Anda gunakan bisa dua kemungkinan. Pertama, Anda sedang bekerja di perusahaan itu dan menganalisis perusahaan itu. Jadi perusahaan Anda sendiri yang Anda analisis. Yang kedua, Anda menganalisis perusahaan counterpart Anda, lawan bisnis Anda. Jadi lawan bisnis Anda itu Anda pelajari apa kelemahannya, bagaimana Anda bisa memenangkan pertarungan misalkan. Begitu ya. Posisinya ya, bukan baik. Sedang melakukan penelitian, bukan. Menurut saya yang paling penting Anda perdalam sekarang itu, kalau dosen lain saya lihat udah banyak yang meminta Anda melakukan riset. Yang saya butuhkan adalah Anda memiliki pengalaman kalau di lapangan orang disuruh apa gitu. Karena kemarin-kemarin Mios, saya banyak mendapati teman-teman Mios yang kakak kelas itu menghubungi saya lagi. Pak, saya disuruh ini, disuruh itu. Terus saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah, yang saya takutkan Anda kemudian melakukan hal yang sama lagi. Masuk ke perusahaan terus nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Mios, itu ya di-mute lagi suaranya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Ya. Maaf, mati listrik. Apa tuh? Susah sinyal, Pak. Sedang hujan. Izin off air. Naik ke genteng. Pak, sinyal saya lagi nggak bagus. Bagusin. Udah. Susah amat. Oke. Ada yang sudah atau ada yang sudah tapi belum nyampe ke saya? Kalau belum nyampe ke saya berarti belum sudah. Apa? Lah kamu kan tadi udah bilang. Emi itu belum bisa saya kasih nilai maksimum. Nilai maksimum saya kan A. A-nya belum bisa saya kasih. Karena ada satu item yang Emi belum lakukan. Yaitu mengomentari komentar. Jadi analisisnya sudah dikerjakan, dapat angka. Angkanya sudah dapat. Tetapi yang jadi masalah, itu bagus apa enggak gitu. Kata siapa bagus atau enggaknya, itu yang harus ketemu itu. Jadi saya ingin Anda punya pengalaman lapangan tentang analisis laporan keuangan di industri itu seperti apa. Kalau di kampus mah gampang, cari aja di jurnal. Bagus atau enggak gitu, selesai. Hanya masalahnya jurnal itu telat. Gini tuh logikanya. Kalau Anda mau yang enggak telat, carilah di jurnal yang buruk. Karena jurnal buruk itu begitu orang mengirim artikel ke apa namanya? Ke jurnal itu, jarak seminggu, 2 minggu, sebulan itu pasti sudah terbit. Datanya apa? Bagus datanya. Kenapa bagus? Karena up to date. Perkaranya adalah kalau misalkan itu data jurnal itu bisa mengupload karya cepat-cepat seperti itu, apakah direview dengan baik? Biasanya tidak, itu masalahnya. Jadi tulisannya tidak direview dengan baik, tapi datanya bagus. Kalau begitu Pak, kenapa saya nggak cari di jurnal yang bagus saja? Bagus, tapi coba cek di jurnal yang bagus itu.
Berapa lama bisa terbit? Setahun. Jadi datanya update nggak? Enggak. Misalkan nih, saya mau menulis tentang COVID. Terus kemudian saya kirimin ke jurnal. Kapan terbitnya? Setahun yang akan datang. Jadi Anda bacanya setahun yang akan datang. Ternyata setahun yang akan datang itu pandangan industri itu udah berubah. Itu yang jadi perkara. Nah, jadi kesulitan ketika membaca jurnal itu seperti itu. Apalagi buku. Buku itu nyusunnya aja, nyusun satu buku itu bisa setahun 2 tahun. Jadi data yang ada di buku itu terlambat setahun 2 tahun. Jadi lebih lama lagi dari jurnal. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan pada Anda tadi, kemarin saya pernah cerita tuh. Cari analis-analis di perusahaan-perusahaan terkenal. Jadi perusahaan-perusahaan yang baik itu pasti punya analis ekonomi, punya analis keuangan. CNBC, Citibank, kalau dulu Bank Mega, saya suka sekali tuh sama analisis dari Bank Mega itu. Sekarang karena Bank Meganya nggak ada ya susah. Tapi rata-rata, kenapa? Bank Mega yang punyanya siapa? Nggak ada. Iya, yang sorry, Bank Bali yang warna logonya kuning itu apa tuh? Saya lupa. Bank Bali ya? Bank Bali, sorry. Kalau Bank Mega itu Pak Tanjung, CT, itu, sorry, salah nyebut. Nah, mereka, si analis-analis keuangan itu up to date. Jadi apa yang mereka dengar, mereka lihat, mereka tulis pada hari itu, uploadnya kapan? Sorenya itu langsung diupload, mereka langsung ngomong. Nah, itulah kemudian saya percaya betul yang mereka bagus. Nah, jadi kalau misalkan mau baca pendapat ahli, cari yang di situ ya. Mereka ahli betul-betul itu, cepat sekali mereka atau yang punya BI. Nah, BI itu bagus tuh. BI itu kan punya ekonom-ekonom. Itu bagus sekali. Nah, kalau misalkan Anda cari di kampus susah. Karena di kampus itu rata-rata pinter teori tapi masuk praktek nggak bisa. Ambil contoh Darmawan, pinter ngomong gini. Suruh si Darmawan tuh mimpin bank, jangan yang gede-gede BPR aja. Sebulan bangkrut. Kenapa? Karena cuma ngerti teori doang, prakteknya enggak. Ngerti nggak? Ngerti, Man? Jadi usahakan cari yang punya pengalaman lapangan. Kalau punya pengalaman lapangan tuh ya, contohnya Pak Rizaldi. Kalau Anda yang bagian bagian rasio perbankan, boleh tuh cari tulisan-tulisan Pak Rizaldi tentang perbankan. Kenapa? Karena Pak Rizaldi itu sebelum jadi dosen, dia bekerja di bank. Berarti kan logis dia kalau paham tentang bank. Nah, tapi kalau misalkan orang nggak pernah kerja di bank, terus seperti apa, susah. Kecuali apakah orang itu pernah nggak jadi konsultan di bank. Nah, itu yang harus cari ya. Jadi cari trace orang itu apakah ahlinya atau tidak ketika dia berkomentar. Oke, ada pertanyaan. Emi udah nggak ada pertanyaan lain kan? Udah cukup? Oke ya. Oh, bentar, saya lupa ini. Oke, sudah ya. Daftar referensinya saya suka tidak terlalu banyak. Jadi memang kalau misalkan di perusahaan mereka sebetulnya tidak terlalu aware tentang referensinya dari mana, nggak penting buat mereka. Jadi ditampilkan boleh, nggak ditampilkan juga boleh, tetapi harus tetap dikutip. Jadi daftar pustaka itu boleh ada, boleh tidak. Tetapi ini karena untuk kepentingan perkuliahan usahakan ada ya. Tapi jangan terlalu banyak. Yang penting-pentingnya aja. Oke, Jess, ada pertanyaan nggak, Jess? Insya Allah enggak, Pak. Nggak ada, baru landing. Pak, masuk Zoom karena baru landing. Ini masih menunggu bagasi. Oh, anak Sultan naik pesawat. Kalau kamu Maman naik bis, kamu Maman. Silvia emang di mana? Mana Silvianya? Emang dia kemana? Allah yang naik motor. Dia di bandara, Pak. Nah, hati-hati aja, banyak penyakit. Bukan, Pak, pulang ke Jogja. Nah, kamu dari mana?
Baru libur dari LA? Enggak, Pak. Dari rumah ayah di Makassar. Oh, Baru keren. pulang. Banyak Soalnya mau oleh-oleh KKN, berarti. Pak. Oke. Tapi kamu dengar nggak penjelasan Enggak. saya, Sylvia? Enggak, Pak. Mohon maaf. Tadi baru datang 30 menit setelah kirim Zoom meetingnya, Pak. Jadi nanti saya tanya ke teman isinya apa aja ya, Pak. Awas kalau nanti nggak nanya. Iya, Pak. Oke, kita terusin. Hai Ronisa, kamu industrinya, kamu perusahaannya apa? Arwana Citra Mulia, Pak. Apaan tuh? Industri Perusahaan apa? Keramik? Nisa? Kenapa dia bengong? Nisa putus sinyalnya. Kemana dia? Hilang. Ya, kalau kuliah Zoom ini. Nisa kedengaran suara saya nggak? Dengar, Pak. Itu baru instruktur basic, Pak. Perusahaan apa tadi? Keramik? Iya. Oke. Kamu idenya sama kayak Emi, ngambil tema tertentu atau menganalisis semua persoalan? Tema, Pak. Tema. Kamu temanya apa? Ini profitabilitas dari Kenapa perusahaan profit? itu, Pak. Kenapa profit di perusahaan itu kamu cek? Apa masalahnya? Nggak ada salahnya sih, Pak. Cuman ini karena pandemi itu nggak berpengaruh sama perusahaan itu, Pak. Dari 5 tahun itu terus naik, Pak. Jadi selama pandemi perusahaan itu tetap untung. Iya, Pak. Boleh. Itu kan jadi argumen kan. Kenapa kamu analisis rasio profitabilitasnya? Karena penasaran gitu. Kenapa masih untung? Boleh. Yang penting ada argumen. Yang nggak boleh itu kamu ngambil tema hanya untuk sekedar biar nggak banyak rasionya. Nah itu awas nanti ketahuan di pendahuluan. Jadi kalau di latar belakang tidak ditunjukkan apa alasannya ngambil tema, itu pasti alasannya karena ingin biar nggak ngerjain banyak. Itu yang bahaya ya. Nggak boleh. Nanti pengetahuannya kurang nanti di kepalanya. Oke, Fatur ini megang kepala aja. Ini pusing apa ngerti? Fatur, kamu mah ditanya ke sini jawab ke sana. Mohon ini jawab orang tua. Apa katanya? Fatur malah ngobrol. Siapa? Mohon maaf, Pak, ini lagi ditanya orang tua jadinya harus jawab. Oh iya benar. Kalau ditanya sama orang tua mendingan jawab orang tua. Kalau enggak dosa itu. Kalau saya mah bukan orang tuanya, enggak apa-apa. Oke, Fatur. Maaf, Pak. Kamu tema atau analisis semua? Saya rencananya mau ngambil tema, Pak. Apa temanya? Itu masih belum jelas sih, Pak. Tapi saya ingin kalau belum jelas membahas tentang semua. Kalau belum iya, jelas Pak, kerjain semua rasio, kamu punya pengalaman, nggak perlu punya argumen apa-apa, kan gampang. Ya. Mana lagi yang suka matiin? Tias. Kamu perusahaannya apa, Tias? Siantarto, Pak. Dari Consumer Good. Perasaan saya udah pernah tanya ya, Siantarto itu yang makanan kan ya? Iya. Saya ganti dulu orang ya. Dela. Dela. Perusahaannya apa? Pak. Java, Pak. Apa itu? Yang ini agri-food, pakan ternak. Kamu apa tuh? Kenapa mau ngambil apa? Tema atau semua rasio? Oh gini ya, biar paham. Kalau semua rasio itu tidak perlu ada penjelasan terlalu banyak, panjang lebar, cuman kerjain rasio-rasionya, kemudian buat penjelasan sudah selesai. Tidak perlu pakai argumen-argumen. Jadi di bawahnya itu tidak perlu menjelaskan apakah ini bagaimana, nggak perlu. Cuman sampai jelaskan saja apa yang terjadi, vertikal, horizontal, titik, selesai. Bedanya begitu. Kalau misalkan tema, setiap kesimpulan hubungkan ke tema. Saya lupa tadi Emi. Jangan lupa ya,
setiap kesimpulan itu sambungkan ke tema. Karena tadi temanya struktur modal, maka sambungkan ke tema. Misalkan DR-nya segitu, maka sambungin kesimpulannya ke tema terus begitu. Oke, balik ke Dela. Dela, perusahaannya ngeproduksi apa? Pakan ternak, Pak. Pakan ternak. Oke. Kamu tema atau semua? Rencananya keseluruhan dulu, Pak. Oke, bagus. Nggak apa-apa. Jadi biar paham. Semuanya dikerjain. Nanti penjelasannya nggak perlu terlalu sedetail yang punya Emi ya. Cukup rumus, asal-usul rumus itu apa ya? Kamu dapat rumus itu dari mana? Cari sumber kutipan, kemudian kerjakan, selesai. Kemudian buat pembahasan seperlunya di bawah. Sudah, kalau misalkan dikerjakan semua, bukan tema, langsung gitu selesai. Oke. Putri Rwanda, kamu apa? Keputusannya apa? Saya kayaknya mau ngambil tema. Pak. Kan kemarin perusahaannya tower ya. Oh ya, yang tower kan itu akhirnya gimana jadinya? Kan kata Bapak kemarin suruh cari perusahaan yang untuk pembanding gitu ya, Pak. Aduh, sayang putus. Saya dapat itu tuh mereka dua perusahaan itu tuh punya nilai kapitalisasi pas. Gitu. Bagus. Jadi aja, Pak. Bagus, Put. Jadi Putri mengambil tema. Jadi dua perusahaan. Dia ngomong lagi. Gimana? Gimana? Saya matiin ya Pak kameranya soalnya macet kalau dinyalain. Boleh matiin aja. Jadi di sektor itu tuh dua perusahaan ini TBIG sama TOWR itu punya nilai kapitalisasi terbesar. Jadi saya mau bandingin kedua perusahaan itu gitu, Pak. Bagus. Jadi bandingin head to head apa yang jadi kesimpulannya nanti kan gini. Oh ya, si perusahaan ini bagus di sisi ini, perusahaan ini bagus di sisi ini. Itu ya. Yang menarik. Bagus tuh, boleh. Menarik sekali. Ibnu Mubarak. Nah, yang ini berarti tidur nih. Ibnu Mubarak, ayo. Mana nih orang? Panggil Lutfi. Ibnu kemana tuh? No. Bentar, Pak. Tidur kayaknya tuh. Pak, mau nanya dong. Siapa yang mau tanya? Ahyar, Pak. Diem dulu, ini Ibnu dulu kemana? Gimana kalau dia sakit, nggak ada orang tahu? Pingsan gitu. Kayaknya persiapan sholat isya, Pak. Soalnya dia di pondok. Oh, oke lah, Ahyar boleh. Nanti Ibnu saya tanya, udah baca kitab apa hari ini? Oke, Ahyar silakan. Nah kan Bapak bilang tadi jangan sampai ngambil tema gara-gara cuman biar ngerjain dikit gitu. Nah, misalnya kayak saya perbankan mau cuman ngambil fokus di apa ya istilahnya likuiditas solvabilitas itu boleh nggak Pak? Soalnya kan apa ya yang fokusnya ke yang diatur oleh pemerintah gitu Pak rasionya. Apanya yang mau dicek? Apa yang bikin kamu tertarik? Banknya apa? Sorry lupa. Bank BRI Pak. BRI, oke. Nanti apa yang mau dilihat? Semenjak pandemi ini kan Pak banyak banget yang berubah gitu Pak, kayak banyak pengampunan, restrukturisasi pinjaman gitu Pak. Itu ngaruh nggak ke ininya gitu? Boleh. Itu aja. Itu kan berarti kamu hanya membandingkan dengan kejadian sebelumnya ya? Iya Pak. Jangan hanya membandingkan dengan tahun sebelumnya. Asal ada, yang penting begini, ada analisisnya, itu aja. Ngomong gitu, bunyi. Oh ini naik, oh ini turun. Naiknya kenapa, turunnya kenapa, jelasin. Kata siapa, ada nggak orang yang pernah ngomong, itu tuh yang terjadi itu apa? Kata kamu tadi tuh, oh ini gara-gara ada pengampunan, ada boleh nggak bayar utang gitu. Boleh ditunda utangnya. Tapi kata siapa itu? Terus kamu dapat di mana? Nah itu yang harus dicari ya. Paham ya? Pak, berarti nggak termasuk mencari ini kan Pak, mencari celah biar pendek Pak? Nggak. Yang penting ada argumennya.
Kan tadi argumen kamu ada ketika masa pandemi, apa yang terjadi pada BRI, pada sisi titik-titik-titik. Maka yang paling penting itu judul yang ditampilkannya. Oke ya. Ini Alia di pondok juga nggak? Iya Pak, enggak Pak. Iya apa enggak yang benar? Maksudnya iya Pak hadir gitu, enggak di pondok gitu maksudnya. Oh, ya enggak loh, bingung. Alia, kamu udah sampai mana ngerjainnya? Saya baru analisisnya ngitungnya Pak, tapi udah selesai. Ngitungnya udah beres? Udah. Ngomentarinnya udah? Ngomentarinnya baru beberapa sih Pak, kayak baru cari referensi juga. Nah, berarti analisisnya belum sama sekali? Belum. Jadi begini maksud saya ngomentari, Dela. Untuk yang seperti Dela tadi, itu ngomentarinya cukup pakai buku saya juga boleh. Jadi di buku saya, kalau angka segitu tuh apa ya, itu aja sampai situ udah boleh. Ya, Dela ya? Dela masih sama saya nggak? Ini gambarnya karena kecil cuman kelihatan kedip-kedip aja. Oke. Bentar. Ini Torik. Ustadz Torik ada nggak ini? Iya, Pak. Ini Ustadz di pondok nggak? Kebetulan enggak, Pak. Tapi mohon maaf ini jadwal saya tabrakan sama manajemen keuangan syariah yang baru UTS, Pak, sekarang, Pak. Oh, lagi UTS? Iya, jam ini dikumpul nanti jam 9, Pak. Oh, bagus tuh, pinter. Ya udah, kamu kerjain tugasnya dulu, UASnya dulu. Apa semua orang gitu? Man, kamu sama ujian juga, Man? Oh, paham. Oke, Torik, halo? Dengar suara Iya, saya Pak. nggak? Iya, Pak. Sudah paham nggak yang harus dikerjakan? Insya Allah paham, Pak, sejauh ini. Kalau sudah paham, kerjakan. Terus sekarang kamu boleh keluar dari Zoom. Silahkan belajar untuk ngerjain UAS Manajemen Keuangan Syariah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Biar Pak. fokus. Kerjain satu-satu. Kamu boleh keluar. Nanti malah nggak konsentrasi. Kok belum keluar ya? Mana lagi? Rizky Surya itu yang mana? Saya nggak bisa ngeliat mukanya, jadi saya nggak ingat. Rizky? Hadir, Pak. Oke, Rizky udah sampai mana? Rizky? Pak, dan Lagi naik motor? Hujan, Pak. Hujan. Halo, Pak. Kamu kehujanan lagi naik motor? Suaranya nggak kedengeran. Kacau. Udah deh gini ya. Kalian kalau sambil kehujanan bingung juga. Nah, udah dimati mute aja bener. Bentar, Rizky. Nah, saya matiin aja. Oke, muncul lagi. Oke, baik. Saya kira seharusnya dari contoh Emi semua paham ya harus sampai mana. Emi waktu perbaikannya tetap sama dengan orang lain. Jadi Emi masih punya waktu 7 hari kerja, 7 hari kalender. Jadi seminggu dari sekarang itu masih boleh diperbaiki. Yang lain yang takut ternyata saya takutnya kok salah gitu ya. Boleh dikumpulkan dulu, kemudian dicek ke saya dengan target. Bilang, Pak, saya niatnya memang cuma C, Pak. Segini C enggak ya gitu. Oh, nanti kalau saya, oh ini C, udah boleh gitu. Jadi harus ngomong mau dikasih nilai berapa biar saya tahu ini nyampe enggak nilai segitu gitu ya. Kalau Emi kan bilangnya ke saya cuma butuh nilai B. Nah, kalau B itu sudah bisa B.
Tapi kalau untuk A belum ya. Jadi kalau EMI tidak memperbaiki, tampaknya nilainya hanya sampai B. Ya, jadi yang lain juga bisa memperkirakan posisi masing-masing akan nilai berapa dari yang EMI sudah kerjakan. Baik, saya takut Anda ada ujian yang lain. Selamat belajar. Saya juga capek seharian kerja di tempat lain. Saling doakan, semoga tetap sehat ya. Hati-hati, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak penting. Jangan terlalu capek belajar, perbanyak tidur, perbanyak makan, perbanyak main tapi virtual. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, banyakin mimpi kalau tidur, jangan banyakin gaul sama nyamuk karena digigit nyamuk nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai digigit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Bapak. Sedikit ini. Udah ya. Ngapain Febri? Dadah. Saya ke bapaknya aja. Bentar. Saya mau ngomentarin sesuatu tapi takut nggak pantas. Sinta, nanti WhatsApp ke saya Jafri ya. Iya Pak, kenapa Pak? Saya mau ngomong sesuatu ke Sinta, tapi kalau ngomong di depan banyak orang nggak bagus. Sinta Jafri ke saya. Tulis tes gitu. Nah, udah ada. Ayo kita salat. Jangan, kamu nggak butuh.